Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Nurul Amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak RT, Bapak RW, dan hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Ini pengajian perdana ya Pak ya, setelah Lebaran ya. Iya, baru kali ini kita bisa melanjutkan. Hadirin, tak ada kenikmatan untuk jiwa, kelezatan yang paling lezat itu kata para ulama ya, ketika kita telah mencicipi nikmatnya Al-Quran. Nah itu al-hayatu fi dhilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man taqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan dan kelezatan yang tak seorang pun mampu merasakan kelezatan itu kecuali ia telah mencicipi. Masya Allah. Jadi orang yang akrab dengan Al-Quran itu hadirin, hatinya hidup dengan Al-Quran, pikirannya tercerahkan dengan cahaya Al-Quran, akhlaknya seperti akhlak Rasulullah Al-Quran yang berjalan, maka dia akan merasakan lezatnya kehidupan. Masya Allah. Jadi hadirin, berbahagialah jika kita memiliki waktu untuk akrab dengan Al-Quran. Ini juga diperkuat oleh seorang ulama namanya Dr. Aid Al-Qurni. Dalam salah satu kitabnya dia berkata begini, Aish ma'al Quran sima'an wa tilawatan wa tadabburan wa hifdan fa innahu min a'dhamil 'ilaji littardil hammi wal hazan. Hiduplah kalian bersama Al-Quran, fa innaha min a'dhamil 'ilaji. Hiduplah kalian bersama Al-Quran. Bagaimana hidup bersama Al-Quran? Sima'an, dengarkan bacaan Al-Quran. Wa tilawatan, baca itu Al-Quran. Wa hifdhan, dan hafalkan itu Al-Quran. Kalau tidak bisa seluruhnya, sebagiannya hafalkan. Wa tadabburan, dan renungkan kandungannya untuk kemudian diamalkan. Kalau kita sudah melakukan itu semuanya, berarti kita telah hidup bersama Al-Quran. Maka kata Dr. Aid Al-Qurni, beliau mengatakan, kalau orang sudah hidupnya bersama Al-Quran, maka Al-Quran itu fungsinya فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْعِلَاجِ لِلطَّرَبِ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ. Maka Al-Quran itu adalah obat yang paling mujarab untuk mengusir kesedihan dan kegalauan. Nah, Masya Allah. Ada yang galau kan di sini? Tanggal tua ya? Ya kan? Galau ya kan? Di dunia ini Bapak Ibu tidak akan pernah lepas dari masalah, betul nggak? Iya. Duit banyak, bagaimana cara ngaturnya? Ya kan? Duit banyak, masalah. Gak punya duit, masalah. Oh, tambah ya.
Punya istri, bagaimana mendidiknya? Masalah nggak, Pak? Nggak punya istri, tambah pusing. Masya Allah. Punya anak, ingin punya anak, betul? Pas punya anak, ada masalah nggak? Nggak punya anak, masalah juga. Jadi sepanjang kita hidup di muka bumi ini, sepanjang itu pula masalah akan terus mendatangi kita. Yang tidak ada masalah itu, Pak, saat kita berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebabnya gimana agar kita tegar menghadapi masalah itu, ya? Agar kita tegar menghadapi masalah itu, maka Allah ngasih resepnya. Apa? Hiduplah bersama Al-Quran. Dengerin tuh Al-Quran, baca tuh Al-Quran, hafalkan tuh Al-Quran, renungkan kandungannya untuk diamalkan. Itu yang membuat hati kita hidup. Itu yang membuat diri kita tegar dan memiliki kekuatan untuk bisa melewati masalah demi masalah. Begitu Bapak Ibu. Halo, masih bersama saya? Wah, ini cahayanya terang. Kayaknya wajah saya terang nanti. Masya Allah. Baik, hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita nih sudah sampai pada surat Al-Anfal. Surat apa? Al-Anfal. Al-Anfal itu jamak dari kata naflun. Naflun itu harta rampasan perang. Kalau Al-Anfal berarti harta-harta rampasan perang. Apa maksudnya? Menarik nanti. Ini surat Al-Anfal itu juga disebut dengan surat Al-Badr. Surat Badar. Kenapa disebut dengan surat Badar? Karena surat Al-Anfal ini turun setelah perang Badar. Ya. Turun setelah perang apa, Pak? Badar. Ya. Nanti kita lihat, Bapak para tentara ini lihat bagaimana dalam Islam ketika terjadi peperangan apa yang harus dilakukan. Ya. Menarik Pak dikaji. Ya. Hadirin, ya, jadi surat Al-Anfal ini juga disebut dengan surat Badar. Suratul Badar, surat perang Badar, ya, perang Badar, surat Badar, karena turun setelah perang Badar. Ya. Dan ini banyak berkisah tentang bagaimana perang Badar itu terjadi dan bagaimana kemudian umat Islam yang sedikit jumlahnya menang. Ya, jumlahnya 313 melawan 1000 orang. 313 itu senjatanya ala kadarnya. Pihak musuh senjatanya senjata perang lengkap. Kok bisa menang? Insya Allah bulan depan saya akan ceritakan tentang itu semuanya. Nah, hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum membahas tentang surat Al-Anfal, saya akan merefresh kembali tentang apa yang telah kita pelajari. Ya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-A'raf. Masih ingat gak? Kalau nggak ingat diulang lagi dari awal ya. Baik hadirin, agar barokah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tuhan Nabi, Allahumma fa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami sesuatu yang bermanfaat. Insyaallah. Wa zidna ilma, dan tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Fatihah kandungannya itu adalah perasan seluruh kandungan Al-Quran. Saya ulangi, surat Al-Fatihah itu kandungannya adalah perasan seluruh kandungan Al-Quran. Disingkat jadi apa? Masih ingat gak? T, HR atau THC? Oh, THR-nya lewat ya. T, HC. T-nya apa? Tauhid. Jadi sepertiga kandungan Al-Quran itu bicara tentang tauhid, keesaan Allah. Kemudian hanya hukum-hukum, ya.
terkait dengan hukum-hukum. Terus kemudian C-nya cerita atau sejarah. Al-qasas, cerita-cerita. Ya, banyak nggak cerita dalam Al-Quran? Banyak. Cerita orang-orang soleh yang dimuliakan, cerita orang-orang yang bejat yang dihinakan, cerita sebuah kaum yang hebat capaian materialnya dihancurkan. Semuanya ada dalam Al-Quran. Dan hadirin, surat Al-Fatihah itu ya, itu setara dengan kandungan Al-Quran secara keseluruhan. Siapa yang bilang seperti itu? Allah dalam Al-Quran ya. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal karim. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Jadi surat Al-Fatihah itu kan 7 ayat yang dibaca berulang, itu disetarakan oleh Allah dengan apa? Jadi hadirin, fadilah kita membaca surat Al-Fatihah sekali saja itu setara dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Halo, masih bersama saya? Berarti kita sehari semalam berapa kali khatam Bapak Ibu? 17. Yang jawab 17 dapat hadiah. Hadiahnya apa? Naik haji, OF 16, bayar sendiri. Alhamdulillah. Ada yang mau berangkat nih? Haji tahun ini? Sudah berangkat Pak ya? Yang belum mudah-mudahan segera nyusul ya. Mudah-mudahan semuanya ya pakai furoda tidak apa-apa juga ya. Baik hadirin, itu surat Al-Fatihah. Ini mengulas sedikit. Ya, T H C. Jadi kandungan surat Al-Fatihah itu adalah perasan seluruh kandungan Al-Quran. Kalau satu ayat, satu surat yang setara dengan sepertiga kandungan Al-Quran, surat apa? Al-Ikhlas. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, rawahu Muslim. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga kandungan Al-Quran. Kenapa setara dengan sepertiga kandungan Al-Quran? Dalam tafsir ini, Sofatul Tafasir, dikatakan karena surat Al-Ikhlas itu bicara tentang T-nya apa? Tauhid. Iya kan? Sepertiga. Makanya kalau kita berpikir baca surat Al-Fatihah Al-Ikhlasnya berapa kali? 3 kali. Surat Al-Fatihahnya berapa kali? Sekali. Halo, masih bersama saya? Makanya kalau kita baca, makanya Pak ada seorang sahabat tuh di Masjid Quba. Itu kalau ngimamin Pak, karena dia yang paling tua, yang paling sepuh lah, paling senior, dia kalau ngimamin Pak, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, maka dia baca surat Al-Ikhlas, baru kemudian baca surat yang lain. Itu Pak. Sahabat yang lain protes, tapi protesnya ngereden doang gitu, gak berani, ini senior gitu kan. Oh baca itu. Akhirnya suatu ketika Rasulullah datang ke Masjid Quba itu Pak, ya, Quba. Terus kemudian lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, ada di antara kita ya Rasul, kalau sholat itu ya Rasul habis sholat baca Bismillahirrahmanirrahim, baca surat Al-Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas, baru baca surat yang lain. Bagaimana menurut kau ya Rasulullah? Siapa itu? Nuh, dipanggil, kadir, kira-kira gitu ya. Ayat tahu ya Rasul, kira-kira gitu. Ditanya sama Rasulullah, nggak langsung divonis Pak. Padahal Rasulullah nggak ngajarin begitu ya. Ditanya, hai sahabatku, benarkah engkau seperti yang dilaporkan oleh sahabat? Benar ya Rasul. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku cinta dengan surat Al-Ikhlas ya Rasul. Maka apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahabka. Engkau bersama apa yang kau cinta. Dibenarkan oleh Rasul dan mudah. Kalau masih bersama saya? Jadi kenapa berarti apa? Dia
sudah baca surat Al-Fatihah setara dengan Al-Quran secara keseluruhan, baca surat Al-Ikhlas, berarti 17 kali dibagi 3 berapa? 17 bagi 3 dan berapa? Dapat 5, berarti 17 kali tambah 5 berarti berapa? 22 kali akan Al-Quran sehari semalam. Oh, bayangkan. Masya Allah. Makanya nanti pulang sama bininya, Pak, ya, Ma, saya dari maghrib itu sampai isya hatam Al-Quran berkali-kali. Gak bener-bener, gak bohong. Gak makin pakai peci, masa bohong? Habis ngaji tadi sama padanya, masa bohong? Yang bener-bener. Kok bisa? Makanya ngaji biar tahu ilmunya, gitu kan. Gimana Pak? Gimana Pak? Ya kasih kopi dulu dong, ya biar seger. Mana kopinya ini? Jangan kopi Pak, tambah gelap saya ya. Air aja. Nah, kasih air Pak. Air dulu, Bismillah. Ini kata Hamka itu, di dunia ini kalau hidup pakai ilmu mudah. Kalau hidup pakai iman terarah. Kalau hidup pakai seni indah. Begitu kan ya. Akhirnya apa? Nah, kalau mama baca surat Al-Fatihah itu seolah-olah hatam 1 kali baca Al-Quran. Pahalanya gitu. Apa hadirin? Terus saya kan offense sama surat Al-Ikhlas ya. Maka sholat sunnahnya baca surat Al-Ikhlas gitu kan. 3 kali saya baca surat Al-Ikhlas sudah 1 kali khatam, ya kan? Oh gitu, jadi 1 kali membaca surat Al-Ikhlas seolah-olah pahalanya setara dengan 1/3 Al-Quran. Kalau 3 kali berarti 1 kali. Itu ada Pak dalam kitab Suratul Tafasir, ya. Di kitab ini juz yang ketiganya. Baik, surat Al-Fatihah sudah. Setelah surat Al-Fatihah apa? Surat Al-Baqarah. Kandungan inti surat Al-Baqarah apa? Apa? Kepemimpinan. Ya. Tentang kepemimpinan. Singkatannya kepemimpinannya Abi. A-nya apa? Oh, lupa. Adam, Nabi Adam. Nabi Adam gagal atau sukses? Gagal. Karena dia kalah sama bisikan. B-nya apa Pak? Bani Israel. Bani Israel gagal atau sukses? Gagal manik. Kenapa? Gak bisa bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang sukses siapa? I-nya apa? Ibrahim. Nah, umroh kayak sendiri Pak. Ya, Masya Allah. I-nya Ibrahim. Wow. Nabi Ibrahim itu Pak, makanya disebut dengan Abul Anbiya, ya kan, pemimpinnya, bapaknya para nabi, ya, Abul Anbiya. Baik, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sudah tentang kepemimpinan. Surat Al-Imran, Ali Imran, keluarga Imran, apa itu? Tentang apa? Hah? Ya, keluarga Imran, tentang apa itu intinya? Ya, perempuan, dia berapa perempuan Pak itu? Tokoh perempuan namanya Hana binti Fatur dengan Maryam. Tapi intinya apa? Konsistensi pada kebenaran. Ibu-ibu mudah-mudahan dibeliin emas sama suaminya. Gak usah banyak-banyak, 1/2 ton aja. Emang bisa bawanya Bu? Ya kan? Jadi Quran surat Al-Imran itu tentang as-sabat. As-sabat itu tentang konsistensi pada kebenaran. Luar biasa. Aktor utamanya 2 wanita. Siapa Pak tadi? Hana binti Fakut, istrinya Imran, dan anaknya Imran siapa? Maryam. Luar biasa. Kemudian surat An-Nisa, surat perempuan. Apa kandungannya? Kasih sayang dan keadilan terhadap wanita. Subhanallah. Di situ Pak, surat An-Nisa itu ukuran kemuliaan seorang laki-laki itu ditentukan ketika dia mampu memuliakan istrinya. Ini sudah saya bahas panjang lebar itu. Mak-mak pokoknya bersorak. Yes. Pulang-pulang yes gitu kan. Jadi kalau ada lelaki hebat di luar,
tanya sama istrinya, suamimu baik di luar, bagaimana dia memperlakukan? Kalau istrinya bilang, dia mah di luar ruangan, kalau di dalam pelitnya minta ampun, berarti baiknya pencitraan. Tapi kalau ditanya, ya kan, bagaimana suamimu? Tok, maksudnya bagaimana? Dia adalah orang yang paling lembut, orang yang paling tegas, orang yang paling dermawan. Ketika aku dekat dengannya, seolah-olah aku berenang dalam samudra kebahagiaan. Masya Allah. Kalau suaminya, istrinya udah bilang begitu, kalau dia baik di luar, itulah kebaikan sejati. Enggak edo-edo. Apa edo-edo coba? Iya, pura-pura. Tapi kalau lelaki sama bininya pelit, giliran sama janda, royal. Istighfar. Tapi di sini nggak ada yang bapak-bapak kayak gitu. Ini wajah-wajah soleh semua, insya Allah. Ya. Oke, surat apa itu tadi? Nisa. Tentang apa? Keadilan dan kasih sayang terhadap wanita. Selanjutnya surat Al-Maidah, hidangan. Tentang apa itu? Pemenuhan janji. Ya, ibu nyatet. Gak apa-apa Bu, dilihat contekannya. Saya tahu kok, kita kan manusia suka lupa. Masya Allah. Berbahagialah kalau mencatat. Terus kemudian setelah itu surat Al-An'am. Ya, Al-An'am itu binatang ternak artinya. Surat Al-An'am bicara tentang apa itu? Tauhidullah. Ya, apa hadirin? Tauhidullah, mengesahkan Allah. Kemudian surat Al-A'raf, ya, tempat yang tinggi. Surat Al-A'raf artinya apa? Surat Al-A'raf menentukan sikap. Apa hadirin? Kenapa harus menentukan sikap? Nah, di situ ada peperangan yang lestari antara al-haq dan al-batil. Ya, kan dikupas kan waktu itu antara, misalnya ini, ya. Saya singkat menjadi ANP. A-nya Nabi Adam itu perangnya sama siapa? Iblis. Ya, Nabi Adam di pihak kebaikan dan iblis di pihak yang batil. Kemudian yang kedua N-nya, setiap para nabi, hadirin, setiap para nabi itu ada musuhnya. Ya. Musuhnya siapa? Pengikutnya yang membangkang. Bapak Ibu bisa dilihat kembali kalau dalam surat Al-A'raf, ya. Ada sampai 7 nabi yang disebut di situ dengan umatnya yang membangkang. Termasuk Nabi Lut di dalamnya, termasuk Nabi Nuh juga di dalamnya. Masya Allah. Baik, sudah saya sampaikan itu semuanya. Surat Al-A'raf sudah. Apa tadi? Tentang apa Pak? Menentukan. Jadi kita harus bersikap dalam hidup. Bersikap apa? Bersikap untuk senantiasa berada dalam kebaikan dan kebenaran. Yaitu Pak. Sebab hanya dengan bersikap untuk senantiasa cenderung dan membela kebenaran dan kebaikan, itulah yang membuat diri kita bermartabat di hadapan manusia dan mulia di sisi Allah. Ingat hadirin, dunia ini adalah panggung ujian untuk kita. Apakah ketika kita diuji dengan sakit, diuji dengan kemewahan, diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan kemelaratan, apakah kita tetap tegak berdiri di atas kebenaran atau kita gadaikan keimanan kita? Jika kita tetap tegak berdiri di atas kebenaran, apapun ujian yang Allah berikan kepada diri kita, itulah sesungguhnya kesuksesan yang hakiki. Saat kita tetap berada pada garis kebenaran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hadirin. Ada seorang nabi yang kaya raya. Pas ditanya, "Weh, hebat, kaya raya kau." Jawaban siapa yang kaya raya itu? Berkuasa Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Udah ganteng, kaya raya, ya kan? Makanya Ratu Balqis gitu kan? Ratu Balqis itu kesem-kesem sama dia Pak. Kan ceritanya gini. Nah, ini sedikit ya. Kisah asmara. Ya, Masya Allah. Ini kalau mau tahu kisahnya juga nanti di YouTube klik Zainuddin MZ. Ya.
antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Udah ceritanya Ratu Balqis itu nyerah, kalah udah, gitu kan? Terus kata Nabi Sulaiman, pulang aja ke negaramu, pimpin tuh negaramu. Baik. Tapi saya kan wanita. Iya memang. Kata Nabi Sulaiman. Terus ya kalau nggak ada yang mimpin bagaimana? Ya kan? Apa masih bersama saya? Maksudnya bagaimana? Masa perempuan sendirian? Kode Pak. Ya, kalau Bapak jadi Nabi Sulaiman bagaimana Pak? Ya, oh begitu ya? Ya ayo. Kira-kira gitu. Lihat ayatnya dalam kisah itu yang disampaikan oleh Zaid bin Hamzah itu menikah Pak. Ya. Dia ganteng, kaya raya, soleh. Nah ketika diuji dengan itu semua, apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kehebatanku, semua ketampananku, semua kekayaanku, ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau justru ingkar kepada Allah? Masya Allah. Halo Pak, masih bersama saya? Banyak gak Pak orang yang kaya yang bersyukur kepada Allah? Banyak gak? Enggak ada jawab. Banyak gak orang yang tampan yang dekat dengan Allah? Banyak gak? Banyak, ini orang tampan semua ini. Orang cantik di sini, orang tampan di sini, ya kan? Laki-laki selamanya tidak ada yang cantik, betul? Halo? Ada nggak Bu yang berpangkat tinggi tapi kemudian taat kepada Allah? Ada nggak? Ada. Ini bapak-bapak ini pangkatnya tinggi semuanya. Presiden dalam rumah tangga. Orang apa coba? Ya. Tapi sholat berjamaah keren kan? Gitu. Ya. Jadi malu kita kepada para nabi. Kalau kayak dikit, tinggi dikit, tiba-tiba sombong sama Allah. Bandingin coba dengan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman ketika melihat semua kehebatan itu? Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Allah, titipan dari Allah, milik Allah yang Allah titipkan kepada aku. Aku nggak duwe opo-opo. Apa itu Pak? Orang duwe opo-opo lah. Opo? Apa yang kita miliki itu Bapak? Nyawa itu pinjem. Halo? Fisik ini kalau udah tua, kendor semua. Halo Pak? Betul tidak? Iya. Nanti kagak lama nih fisik dipendem. Betul tidak? Terus apa yang membuat kita sombong? Harta yang banyak kalau fisik udah dipendem, nyawa dicabut oleh Allah, bukan milik kita, milik siapa? Milik ahli warisnya. Makanya kalau meninggal tuh, misalnya nih ada seseorang yang meninggal, bapak saya ini, saya semayamkan di rumah saya dulu satu malam, disemayamkan. Berarti kan numpang tidur tuh. Baru mati sudah dibilang numpang tidur. Kalau numpang, ya Allah. Mau kemana gitu? Makanya Nabi Sulaiman yang kaya raya, luar biasa, ngomongnya begitu. Artinya apa? Itulah jiwa yang tercerahkan dengan cahaya Allah. Sadar-sadare bahwa semuanya milik siapa? Gak pernah sombong, gak pernah bengkak kepalanya. Walaupun hebat sehebat-hebatnya, karena dia menyadari semua hanya titipan. Betul? Sebagaimana tukang parkir, walaupun lapangan penuh dengan BMW, ada nggak tukang parkir yang sombong? Mau lihat kekayaan, ada nggak yang begitu Pak? Ada. Kenapa? Sadar dia kalau itu hanya titipan. Maka Pak, lihatlah semua yang kita miliki sebagai titik. Itu yang membuat diri kita tak akan pernah sombong dalam hidup. Masya Allah. Halo? Masih bersama saya? Sudah surat Al-A'raf sudah ya, menentukan sikap ya. Saya ulang-ulang, hadirin, minimalnya kita punya gambaran Pak. Mudah-mudahan kita sampai selesai sampai juz 30 tuh ya.
Saya juga belajar, Pak mau ngajar baca dulu nih. Takut salah. Bedanya saya sama bapak ya dengan ibu, saya duluan ngecap kira-kira begitu ya. Sama aja ya kan. Bukan berarti apa enggak, baca dulu apa. Ada catatannya. Baca. Nah, sekarang masuk surat apa tadi hadirin? Al-Anfal. Apa? Al-Anfal. Al-Anfal ini kandungannya secara global berbicara tentang sebab-sebab pertolongan Allah. Hadirin, sebab-sebab pertolongan Allah atau sebab-sebab kemenangan. Nah, itu kandungannya. Halo, masih bersama saya? Bicaranya tentang apa? Sebab-sebab kemenangan atau sebab-sebab pertolongan Allah. Al-Anfal itu jamak dari kata naflun. Jamak dari apa Bapak Ibu? Naflun. Naflun itu artinya harta rampasan. Kalau al-anfal berarti apa? Harta rampasan, harta rampasan. Kenapa disebut seperti itu? Karena surat ini turun setelah perang apa? Badar. Perang Badar itu adalah perang pertama dalam Islam. Yang dipimpin oleh Rasulullah, terjadi di kota Madinah. Terjadi di mana hadirin? Di kota Mekah nggak ada perang. Yang ada perang itu di kota Madinah. Ya. Itu terjadi pada Ramadan pertama. Ramadan pertama itu jatuh pada tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi Rasulullah itu Pak puasa Ramadan cuma 9 kali. Ya. Berapa kali? 9 kali. Sebab Rasulullah ketika berpuasa itu puasa Ramadan kan 13 tahun tambah 40 kan sudah berapa? 53 ya. 53 tambah 2 tahun berapa? 55. Pada usia 55 tahun Rasulullah baru puasa pertama tuh. Gitu. Sementara Rasulullah wafatnya 63 kan? Iya. 9 tahun. 9 kali puasa. Ya. Dan pada tahun pertama itulah ketika berpuasa terjadi perang Badar. Ya. Nah, itu hadirin. Baik. Surat Al-Anfal itu tadi secara global tentang apa? Kandungannya apa? Sebab-sebab datangnya pertolongan atau sebab-sebab datangnya kemenangan. Kalau dalam bahasa Arabnya asbabun nasr. Apa hadirin? Asbabun nasr, an-nasr. Sebab-sebab datangnya pertolongan Allah. An-nasr juga diartikan kemenangan. Kalau al-fathu penaklukan. Penaklukan. Jadi kalau nasr itu kira-kira kemenangan-kemenangan kecil, tapi puncak dari sebuah kemenangan itu namanya fathun. Makanya kota Makkah ketika ditaklukkan secara keseluruhan maka disebut dengan Fathu Makkah. Ya. Apa hadirin? Fathu Makkah. Baik. Sebab-sebab kemenangan atau sebab-sebab pertolongan itu datang, 2 kata kuncinya, Pak. Ya. Berapa kata kuncinya? 2. Saya singkat menjadi ya-i. Singkatannya apa? Ya-i. Y-A plus I. Ya. Disingkat jadi apa? Ya-i. Kalau bahasa Jawa, yai. Mbah Yai. Ya. Ya-i. Y yang pertama, ya. Hadirin, kalau mau mendapatkan pertolongan Allah, kalau kita mau dimenangkan oleh Allah dari berbagai godaan hidup, ya, bisikan yang jahat, maka rumus yang pertama adalah Y. Ya. Apa yang itu? Yakin bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah. Apa hadirin? Yakin pertolongan itu datangnya dari siapa? Kalau kita yakin bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah, berarti kita mendekat atau menjauh kepada Allah. Iya.
Mau ditolong nggak Pak, Bu? Agar kita menjadi orang yang bahagia. Mau nggak? Mau ditolong nggak? Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di rumah tangga ataupun di masyarakat. Mau ditolong nggak? Berarti kata kuncinya bagaimana? Dekat atau menjauh dari Allah? Ini masalahnya dagangnya pingin sukses, karirnya pingin sukses, ya kan? Rumah tangganya hidupnya barokah. Tapi giliran dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Barang Allah, sejak ya. Halo, masih bersama saya? Ada nggak yang begitu? Saya nggak nyindir, cuma nyinggung berat. Padahal Allah yang panggil, katanya ingin ditolong oleh Allah. Tahu, yakin bahwa pertolongan hanya datang dari siapa? Nah, ini ayatnya ayat yang ke-10, Pak. Saya baru baca ayatnya. Wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Wa man nasru, dan tiadalah kemenangan itu dan tiadalah pertolongan itu illa min indillah, kecuali datang dari sisi Allah. Ya, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengetahuan, Maha Bijaksana, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Hadirin, jadi nggak ada pertolongan itu kecuali datangnya dari siapa? Saya bacakan di tafsirnya. Wa man nasru, dan tiadalah pertolongan itu fil haqiqati, dalam hakikatnya, illa min indillahil ali al-kabir, kecuali datang dari Allah, zat yang maha tinggi dan maha besar. Fatiqu binasrihi, maka percayalah akan pertolongan Allah, ya. Wala tattakilu ala quwwatikum wa iddatikum, dan janganlah engkau menggantungkan pertolongan Allah itu pada kekuatanmu dan jumlahmu. Artinya apa, hadirin? Kalaupun kita lemah, kalau Allah sudah berkenan menolong kita, kita akan menjadi pemenang. Kalaupun kita lemah, kalau Allah siap menolong kita lepas dari masalah, selesai itu masalah. Contoh, contohnya. Nah, nanti dalam perang Badar itu, Pak. Dalam perang Badar jumlahnya 313. Lemah atau kuat? Lemah. Musuh 1000, pasukannya lengkap. Tapi yang menang siapa ya? Kalau Allah udah punya mau nolong, hidup ini gampang. Contoh lagi dalam Quran surat Al-Anbiya, orang itu, Pak, kalau dimakan oleh ikan paus, kira-kira bakalan hidup atau mati? Jawab, hidup atau mati? Tapi kalau Allah mau nolong, hidup nggak? Ada kisahnya nggak? Kisahnya siapa? Nabi Yunus. Pak. Kalau Allah punya mau nolong kita, rebes semuanya. Rebes. Halo, masih bersama saya? Masih ingat Mas Karyo nggak itu, Pak? Ya. Wes 14 masalahnya, gitu kan? Ya, Mas Karyo itu yang film Sepul tuh, masih ingat kan? Dalam marhum itu ya. Jadi hadirin, kalau Allah punya mau dan kita layak untuk ditolong oleh Allah, nggak ada masalah yang berat, Pak. Masalah itu menjadi berat karena kita tidak layak ditolong oleh Allah. Itu. Makanya dekati Allah, mendekat kepada Allah. Nah, makanya di sini ini, wa man nasru fil haqiqah, tidaklah ada pertolongan dalam hakikatnya kecuali datangnya dari Allah. Ya kan? Fatiqu binasrihi, maka yakinlah dengan pertolongan Allah. Wala tattakilu ala quwwatikum wa iddatikum, dan janganlah engkau hanya bergantung kepada kekuatanmu dan jumlahmu sehingga engkau merasa akan menang dan merasa hebat. Jangan. Kalau sebut sama saya, Pak. Nabi Yunus itu, Pak, sudah lemes,
tapi dia bergantung kepada Allah, baca doa ini. Makanya kalau ibu kalau tanggal tua galau, istri saya kemarin laporan ya berambang naik ya, ini naik, ceritanya bikin nasi kuning, anggarannya sekian, jadi bekas sekian. Terus yang menarik lagi, istri saya itu pesan nasi kuning 35 box, kata yang jual sekian harganya. Terus pas dianterin, bapak apa sebenarnya ini produknya tipis, kenapa semuanya naik harganya? Halo, masih bersama saya? Naik harganya. Terus cuman udah ucap sama emak ya nggak enak ditaikin lagi. Masya Allah. Halo, Bu. Nih, kalau semuanya galau, sementara duit pas-pasan kagak dinaikin, ya sama suami karena memang segitu kemampuannya. Barang-barang pada naik, galau nggak Bu? Nah, kalau galau begitu banyak, baca doanya Nabi Yunus. Apa doanya Nabi Yunus? Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ayat Al-Quran, Pak. Ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-80 kalau nggak salah. Waktu saya pesantren di Jombang, nama pesantren saya Mambaul Ma'arif, pendirinya Kiai Bisri Samsuri. Ya. Nah, di masjid itu salawatannya gitu aja terus, Pak. Habis sholat subuh, maghrib, semua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai apa? Kata saya, kagak ada pikiran yang lain apa? Baru ngerti saya pas baca tafsirnya. Apa itu hadirin? La ilaha illa anta. Jadi ketika Nabi Yunus itu ceritanya sebel, Pak, sama makhluk, sama hambanya, sama kaumnya. Dablak, Pak. Dikasih tahu, nyil dulu. Akhirnya kesel. Ganda, tersesat loh. Saya tinggalin lu pada. Akhirnya Allah marah sama Nabi Yunus. Dihukum, Pak. Jadi nggak boleh putus asa dan nggak boleh meninggalkan kaumnya walaupun tablak. Ini juga memberikan pelajaran, nggak boleh ngomong sama anak kita, terserah lu lah mau jadi apa, nggak boleh. Halo, masih bersama saya? Kok pada dengar begitu ya? Bini suka ngomong begitu kadang, Insya Allah. Kalau udah terserah, habis apa? Dulu nggak punya anak, ingin punya anak, ya. Sampai punya anak 6, ya, Masya Allah. Produktif dah, Masya Allah. Sekarang dikasih anak, ya kan, begitu. Moco. Minta sama Allah. Dia punya Allah, bukan milik kita. Kalau capek bilang ya Allah, tolong berikan kekuatan. Jangan terserah, jangan. Nabi Yunus karena bilang terserah lo deh. Makanya ada sayur lo deh, terserah lo deh. Nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Makanya apa? Dihukum oleh Allah, dimakan ikan paus. Terus sadar Nabi Yunus baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku banyak dosanya ya Allah, ampuni. Kata Allah di ayat yang lain, sekiranya Nabi Yunus itu tidak membaca doa itu, maka Allah akan menghukum Nabi Yunus dalam Quran surat As-Saffat, la labitha fi batnihi ila yaumil qiyamah. Pasti Allah akan menghukum Nabi Yunus sampai hari kiamat dalam perut ikan paus. Penting apa begitu, Pak? Iya, makanya jangan anggap remeh, Bu. Biar berambang naik, ya kan? Cabai naik, ya kan? Dikir aja itu. Masya Allah. Tiba-tiba ada yang datang, Bu, ada apa? Ini duit ibu. Maksudnya apa? Waktu ibu kan ibu berbisnis untungnya sekian, cuma ibu lupa. Nih 10 juta. Oh, ya kan? Bagi buat saya juga. Halo, masih bersama saya? Makanya sering-sering berzikir. Ini udah berambang naik, duit pas-pasan.
cemberut bawaannya, sebel. Nanti masaknya itu namanya angus ya. Dan yang terakhir, apa hadirin? Yai, syarat kemenangan itu, syarat mendapatkan pertolongan dari Allah, yakin bahwa pertolongan dari siapa? I-nya ikhtiar yang maksimal. Oh, apa I-nya? Ikhtiar yang maksimal. Seperti apa ikhtiar yang maksimal? Nanti Rasulullah kasih contoh dalam perang Badar. Seperti apa contohnya dan detailnya? Simak penuturannya 2 pekan dari sekarang insyaallah. Iya, itu diikuti. Baik hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi